Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amirah, SPDI, Guru Mapel PAI di SMK Darussidiki NW Mertakpau, Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus mahasiswa PPG PAI Universitas Negeri Mataram, BEK 2, tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 25011110912. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 10 jurusan Tata Busana dengan tema menghindari akhlak mazmumah atau tercela dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan barokah, agar kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Salah satu dari kalian memimpin doa. Ketua kelas bisa pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, kita pertama-tama membaca selawat pada Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim Ajma'in wa antu tu'ammirana lakal qadri wa nadakal banati bi furu'ika ila yaumiddin wa antansyurana wa taftaha alaina wa tarzuqan wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya, mau cek kehadiran kalian. Apa ada teman kalian yang tidak masuk? Suci, Hikmah, Mika, Nabila, Tania, ya sudah. Jadi gini ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menghindari akhlak mazmumah ya. Anak-anakku, kalian tahu enggak, banyak orang sukses, orang gagal gara-gara ia memiliki sifat riak dan sombong. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang akhlak-akhlak mazmumah, di mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak mazmumah atau akhlak-akhlak tercela. Akhlak tersebut hanya akan merugikan kalian dan merusak hubungan dengan orang lain. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu tentang menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, riak, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan yang kedua yaitu tentang membuat karya berupa konten. Yang ketiga, kalian harus bisa menghindari sikap hidup berpoya-poya, riak, sum'ah, dan takabur dan hasad ya. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu tentang terbiasa bersikap rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan tampilkan slide ya tentang akhlak mazmumah. Yang pertama yaitu pembahasan meliputi
menghindari sifat berpoya-poya. Yang kedua, menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang ketiga, yaitu menghindari sifat takabur. Yang keempat, menghindari sifat hasad. Jadi, berpoya-poya itu sama dengan israf ya. Artinya atau maksudnya sama ya. Artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab dalam Islam perlu keseimbangan antara dunia dan akhirat ya. Maksudnya di situ adalah berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta ya, berlebihan, mengeluarkan harta secara berlebihan ya, boros, berlebihan atau sama juga disebut dengan kezaliman ya. Apa-apa yang berlebihan itu disebut dengan zalim. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan profesional. Seperti dalil Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27 ya. Ini nanti kalian akan bahas di diskusi kelompok. Selanjutnya gambar yang menunjukkan tentang perilaku berpoya-poya. Ada orang yang sedang menghambur-hamburkan uang ya. Terus orang yang selfie, menghambur-hamburkan waktu. Terus larangan untuk berpoya-poya. Israf ini terdapat dalam Al-Quran ayat 23 ya. Terus tabzir. Tabzir ini menurut beberapa ulama, yang pertama ini menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tabzir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa kebenaran. Menurut ulama yang lain juga mengatakan mengeluarkan harta tidak pada tempatnya ya. Dan mendatangkan keburukan. Larangan israf ini terdapat dalam dalil Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Selanjutnya ini contoh dari israf ya. Dalam hal makan dan minum ini juga termasuk israf ya, makan minum yang berlebihan. Kedua tentang dalam hal berbicara yang hal-hal yang tidak penting. Terus dalam hal waktu di sosmed, main HP, main game ya. Ini juga termasuk tabzir ya. Israf, tabzir, berpoya-poya sama. Dalam hal berbelanja yang berlebihan, tidak butuh tapi maunya belanja terus. Terus ini dalam hal penampilan, memakai perhiasan yang berlebihan ya, itu juga termasuk berpoya-poya. Ini juga termasuk dengan akhlak mazmumah ya, akhlak yang buruk. Sekarang dampak negatif perilaku israf dan tabzir. Ini yang akan kalian bahas nanti di diskusi ya. Selanjutnya, cara menghindari sifat israf dan tabzir. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan ya, skala prioritas sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan ya. Belanjakan harta sesuai kebutuhan bukan keinginan. Terus riya ya, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang riya. Riya melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kedudukan mulia di mata manusia. Riya ini termasuk dengan syirik kecil ya. Riya dan sum'ah. Riya ini artinya memperlihatkan, sedangkan sum'ah, riya ini artinya memperlihatkan,
Sedangkan sum'ah itu memperdengarkan. Riya artinya contohnya seperti ini ya. Berbuat baik tapi dengan niat ingin dilihat oleh orang lain. Sedangkan sum'ah menceritakan semua perbuatan baik yang sudah ia lakukan terus agar orang lain dengar. Ini contohnya seperti ini. Saya sudah melakukan ini, saya yang membantu dia sehingga dia sukses. Itu contohnya ya. Terus apa? Ia berharap, yang diharapkan adalah pujian ya. Oh, ternyata dia yang membantu sehingga dia sukses. Itu yang dia harapkan oleh orang yang riya tersebut ya. Nah, ini juga riya dan sum'ah ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264 ya. Larangan riya dan sum'ah dalam hadis Nabi. Selanjutnya, dampak negatif perilaku riya dan sum'ah. Nah, dampak-dampak negatif ini itu yang akan kalian diskusikan nanti dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, di sini juga ada cara menghindari. Cara menghindari riya dan sum'ah ini, yang pertama itu meluruskan niat. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menghindari yang selanjutnya yaitu memperbanyak rasa syukur. Selanjutnya memperbanyak ingat kematian. Membiasakan hidup sederhana. Membiasakan hidup sederhana. Yang ketiga adalah tentang takabur. Ada yang tahu apa itu takabur? Kesombongan atau merendahkan orang lain ya. Semua orang lain di hadapannya tidak ada artinya. Hanya dia saja yang paling merasa paling cantik, merasa paling kaya, merasa paling pintar. Itulah yang disebut dengan takabur ya. Seperti contoh-contoh yang di slide ya. Tentang takabur juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 40 dan Quran surah Al-A'raf ayat 36. Inilah yang akan kalian bahas nanti di diskusi kelompok ya. Selanjutnya, dampak negatif perilaku takabur. Cara menghindari sifat takabur di sini yang pertama yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara ya. Selanjutnya, berusaha selalu menghargai orang lain. Selanjutnya, bersifat rendah hati atau tawaddu. Selanjutnya, ikhlas dalam melakukan ibadah. Ya. Larangan yang keempat adalah tentang hasad. Apa itu hasad? Ada yang tahu apa itu hasad? Iri hati atau tidak senang terhadap keberhasilan orang lain. Tidak senang melihat orang lain bahagia. Nah, melihat orang lain bahagia ingin dirusak, ingin dihancurkan gitu. Itu namanya iri ya, iri, dengki. Hadis yang diriwayatkan riwayat oleh Ahmad. Nah, dampak negatifnya, dampak yang ditimbulkan terhadap perilaku hasad. Yang pertama adalah menentang takdir Allah, Hati menjadi susah, menghalangi keinginan untuk berdoa kepada Allah, malas berdoa. Karena apa? Karena iri itu ya. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah. Meremehkan nikmat dari Allah. Merendahkan martabat orang lain. Itu adalah dampak-dampak negatif dari perilaku hasad. Cara menghindari sifat hasad. Yang pertama yaitu meyakini keadilan Allah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawaddu. Yang keempat, senang membantu orang lain. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi.
Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ya. Apakah ada yang mau bertanya, satu atau dua orang? Silakan. Kenapa ria dan sum'ah dikatakan pekerjaan yang baik? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Kita tepuk tangan untuk hikmah. Kenapa ria dan sum'ah itu dikatakan pekerjaan baik, tapi niatnya ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Contohnya ini ya, ria itu kan melihat, ingin dilihat oleh orang lain atas setiap pekerjaan baik yang ia kerjakan. Contohnya, misalnya ia mau beramal ke masjid, tapi diumumkan, ini saya sudah menyumbang semen, sudah menyumbang ini, menyumbang uang 100 juta. Contohnya ya. Nah sekarang kalau sum'ah, ini loh, contoh sum'ah ini, saya loh yang memberikan ini, saya yang sudah memberikan dia bantuan sehingga dia sukses. Dia bercerita sama orang lain agar dia disanjung gitu, bahwa dia sudah membantu gitu. Itu adalah contoh sum'ah. Setelah penayangan slide, kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 5 atau 4 orang ya. Terdiri atas 5 atau 4 orang. Masing-masing kalian ibu akan kasih materi atau LKPD yang berkaitan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Silakan bentuk kelompok sekarang. Bagaimana? Sudah selesai? Sekarang kita coba untuk presentasi ya. Presentasi pertama dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suti Rizkyani. Perkenalkan, nama saya Tania Manohara. Saya Asti Ananda. Kami akan mempresentasikan manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Apriani. Nama saya Nurul Hikmah. Saya Mika Sapira. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ria dan sum'ah. Mungkin ria dan sum'ah sudah tidak asing didengarkan dari telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2 ya. Bagus sekali presentasinya. Sekarang lanjutkan ke kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Nobia Handayani. Saya Ahmad Rizal. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangan ya. Ya, selanjutnya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul. Perkenalkan, nama saya Dedi Jamawadi. Saya akan menggunakan aktivitas dan pengertian tidak tenang terhadap nikmat yang dimiliki orang lain dan berharap nikmat itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua presentasi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa akhlak mazmumah membawa dampak negatif atau dampak buruk bagi diri sendiri dan
orang lain ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang yang sombong itu akan dijauhkan. Orang yang riya itu tidak akan tenang. Orang yang riya tidak akan tenang, dan orang yang pamer tidak akan mendapatkan pahala atas setiap perbuatannya ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada kebaikan yang akan dihasilkan dari sifat-sifat poya-poya, riya, sum'ah, hasad, iri, dengki ya. Tidak ada kebaikan yang akan diberikan untuk diri sendiri maupun orang lain ya. Pelajaran berharga apa yang kalian dapat setelah berdiskusi tadi? Hikmah? Pelajaran berharga yang saya dapat, saya tahu bagaimana harus bersyukur, hati-hati dalam berbuat. Berdiri ya. Coba berdiri. Pelajaran berharga yang saya dapatkan, saya tahu bagaimana harus bersyukur, hati-hati dalam berbuat. Ya, betul sekali ya. Bagaimana kita harus bersyukur, bisa memperbaiki diri. Ada lagi yang bisa menambahkan pelajaran berharga yang kalian dapat hari ini. Coba kelompok 2. Pelajaran yang saya dapat, sekalipun bersedekah atau melakukan amal baik, kalau niatnya ingin dipuji, maka amal yang dilakukan akan jadi sia-sia. Benar sekali ya. Kalau sekalipun kita melakukan kebaikan, kalau niatnya tidak baik, niatnya hanya ingin dipuji, ingin pamer, maka tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali, tidak akan mendapatkan pahala ya. Jadi kesimpulannya adalah akhlak mazmumah ini merupakan akhlak atau sifat tercela ya, yang harus kita hindari ya. Karena itu hanya akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini semoga ada manfaatnya untuk diri pribadi ibu atau diri kalian sendiri ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa selawat hikmah ya. Suci bisa pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa alimhi wa dzurriyyati wa asma'i al-kitab wa nikmah fi khairin wa afiyah. Cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.